Mengenai soal kedua, yaitu tentukan persamaan bidang singgung bola X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 dikurang 4X tambah 2Y kurang 6Z kurang 11 sama dengan 0 di titik 2,4,3. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menentukan persamaan bidang singgung bola X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 dikurang 4X ditambah 2Y dikurang 6Z dikurang 11 sama dengan 0 di titik 2,4,3. Adapun penyelesaiannya yaitu, nah di sini kita menggunakan persamaan bidang singgung bola yaitu X1 kali X ditambah Y1 kali Y ditambah Z1 kali Z ditambah 1/2 A dalam kurung X tambah X1 ditambah 1/2 B Y ditambah Y1 tambah 1/2 C Z ditambah Z1 ditambah D sama dengan 0. Nah, di sini nilai X1, Y1 dan Z1 ini yaitu di sini di titik 2,4,3 sehingga nilai ini kita substitusi dan menghasilkan 2X ditambah 4Y ditambah 3Z ditambah, nah di sini nilai A, B dan C ini serta D didapat dari persamaan ini, di mana minus 4 adalah A, 2 adalah B, minus 6 adalah C, dan minus 11 adalah D. Sehingga kita substitusi minus 4/2 dalam kurung X tambah 2 ditambah 2/2 dalam kurung Y ditambah 4 ditambah minus 6/2 dalam kurung Z ditambah 3 dikurang 11 sama dengan 0. Sehingga didapat 2X ditambah 4Y ditambah 3Z dikurang 2 dalam kurung X tambah 2 ditambah Y ditambah 4 dikurang 3 kali Z ditambah 3 dikurang 11 sama dengan 0. Sehingga kita dapat 2X ditambah 4Y ditambah 3Z dikurang minus 2 dikali 2 yaitu minus 2X, dan minus 2 dikali 2 sama dengan minus 4. Y ditambah 4 dikurang minus 3 dikali Z yaitu minus 3Z, dan minus 3 dikali 3 yaitu minus 9 dikurang 11 sama dengan 0. Sehingga minus 2 di sini kita samakan atau gabung yang memiliki variabel yang sama, yaitu 2X dikurang 2X ditambah 4Y ditambah Y ditambah 3Z dikurang 3Z dikurang 4 ditambah 4 dikurang 9 kurang 11 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh, kan sini 2 dikurang 2 jadi 0. 4Y ditambah Y sama dengan 5Y. 3Z dikurang 3Z dikurang 3Z yaitu 0. Sini minus 4 ditambah 4 yaitu 0. Kemudian minus 9 dikurang 11 yaitu minus 20. Sehingga didapat 0 ditambah 5Y ditambah 0 dikurang 20 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan 5Y dikurang 20 sama dengan 0. Sehingga jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan bidang singgung bola yaitu 5Y dikurang 20 sama dengan 0. Ini saya akan membahas contoh soal yang ketiga, di mana carilah persamaan bola dengan pusat 1,1,4 dan menyinggung bidang X tambah Y sama dengan 12. Persamaan bola yang berpusat di titik P dalam kurung H, K, L. Pada soal kita ketahui bahwa nilai P itu adalah 1,1,4.
yang menyinggung bidang X tambah Y sama dengan 12. Nah, untuk mencari penyelesaiannya itu, yang pertama kita akan menentukan vektor normalnya. Nah, di sini pengambilan vektor normal n dapat kita lakukan dengan mengambil koefisien pada bidangnya. Nah, misalkan vektor n sama dengan 1,1, nah selanjutnya menentukan panjang jari-jari bola. Sebelum mencari jari-jari bolanya dengan rumus yang diberikan di awal, kita harus mencari dahulu salah satu titik yang terdapat pada bidang tersebut. Nah, kita akan misalkan kita ambil sebarang titik untuk X sama dengan 12, Y sama dengan 0, sehingga titik tersebut kita tuliskan Q sama dengan 12,0,0. Jadi D sama dengan vektor PQ dot vektor N dibagi N sama dengan 12, 0, 0 dikurang 114 dikali 1,1,0 dibagi per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. D sama dengan 11, min 1 minus 4 dikali 1, 0 per 1 ditambah 1 ditambah 0. D sama dengan 11 dikurang 1 ditambah 0 per akar 2 sama dengan 10 per akar 2. Jadi 5 akar 2. Jadi panjang jari-jari bola yaitu 5 akar. Nah, selanjutnya itu mencari persamaan bolanya. Nah, rumus persamaan bola yang berpusat di titik P dan berjari-jari R adalah X dikurang H kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat ditambah Z kurang L kuadrat sama dengan R kuadrat. X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat ditambah Z kurang 4 kuadrat sama dengan 5 akar 2 kuadrat. X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah Z kurang 4 kuadrat sama dengan 50. X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 tambah Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 1 ditambah Z kuadrat dikurang 8Z ditambah 16 sama dengan 50. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat kurang 2X kurang 2Y kurang 8Z ditambah 1 tambah 1 tambah 16 kurang 50 sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2X kurang 2Y dikurang 8Z dikurang 32 sama dengan 0. Jadi persamaan bola dengan pusat 1,4 dan menyinggung bidang X tambah Y sama dengan 12 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 2X kurang 2Y kurang 8Z dikurang 32 sama dengan 0. Oke. Untuk konsep kedua yaitu bidang singgung dengan bilangan arah A, B, C. Jadi sebuah bola dengan sebuah vektor arah atau bilangan arah yang memotong bola tersebut. Maka pada kulit tabung, ya tembusan keduanya, kulit tabung membentuk satu titik di mana kedua titik tersebut adalah tidak lain adalah bidang titik singgung dari bola tersebut. Jadi sebenarnya ini adalah titik singgung semua kalau kita garis. Oke, seperti itu. Jadi ini contohnya. Jadi ini contoh pada
koordinat Kartesius. Jadi saya cuma menggambarkan X dan Y-nya. Jadi anggap saja di sini adalah sumbu Z-nya, di sini adalah sumbu Z-nya. Jadi kita pandang secara 2 dimensi, walaupun sebenarnya gambar ini adalah gambar 3 dimensi. Seperti ini. Saya agak kesulitan menggambar gambar 3 dimensinya. Jadi bola ini dipotong oleh sebuah vektor. Di tembusan 1 membentuk titik singgung 1, tembusan kedua membentuk titik singgung kedua. Di mana ini vektor tersebut berada pada titik pusat. Apa namanya? Memotong bola di titik pusat. Jadi seperti itu dengan vektor A, B, C. Nah, sekarang hampir sama dengan konsep 1. Jadi sama dengan konsep 1. Ketika satu titik di sini terdefinisi, kedua titiknya di sini kita definisikan melalui vektor tersebut, maka kita bisa buat persamaannya, persamaan masing-masing bidang tersebut. Persamaan bidang 1, persamaan bidang 2. Jadi kita bisa bentuk persamaan kedua bidang tersebut. Nah, langkah pertama yaitu kita menginput titik pusat dan jari-jarinya. Ya, kita input titik pusatnya. Jadi dengan mendefinisikan satu titik pusat dari bola tersebut, sebenarnya di sini bukan lingkaran tapi bola. Dengan mendefinisikan titik pusat dengan jari-jarinya. Nah, yang kedua menentukan garis normal N melalui pusat bola, ya ABC. Jadi ini adalah vektornya kita tentukan. Ya, yang ketiga adalah menentukan titik tembus bola dengan titik tembus vektor dengan bola. Jadi ini yang dimaksud titik tembusnya, titik tembus. Jadi yang kita akan tentukan itu titik C1 dengan T2. Jadi ini bisa kita tentukan karena kenapa ini bisa ditentukan, ini kan sudah dibahas sebelumnya bahwa ketika vektor ini tegak lurus dengan persamaan bidang ini, maka vektor N ini sama dengan vektor vektor normal dari bidang P1 karena tegak lurus seperti itu. Nah, buat selanjutnya adalah karena kita sudah mendefinisikan T1 dan T2, kita bisa sudah dapat mendefinisikan T1 dan T2. Selanjutnya kita buat bidang singgung di T1 dan T2. Nah, dengan cara sama dengan konsep sebelumnya. Karena dengan mendefinisikan T1 dengan T2, kita sudah bisa membentuk persamaan garis singgung T1 dengan persamaan bidang P2. Persamaan bidang P2. Persamaan bidang singgung P2. Jadi seperti itu. Begitupun sebaliknya ketika bidangnya diketahui, bidang P1 kita ketahui. Nah, kita mau cari titik pusatnya, yaitu kita andalkan tadi. Jadi secara imajinasi kita bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Jadi kita tentukan dulu arahnya vektor ini, arah vektor ini, kemudian dengan jari modal kita adalah jari-jari dan titik pusatnya, kita bisa tentukan titik tersebut. Serasa seperti itu saja penjelasan saya terkait dengan bidang singgung dengan bilangan arah A, B, C. Selanjutnya untuk konsep ketiga saya persilakan dengan teman saya jelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bidang singgung bola. Jadi poinnya yaitu bidang singgung dari titik P, X1, Y1, dan Z1 di mana dia menyinggung di luar bola. Nah, jadi sudah terdapat gambarnya. Kita lihat di mana di sini ada titik P, di mana titik P itu sebagai titik puncak, kemudian ada bola, yaitu bola B. Nah,
bisa kita lihat di sini bahwa pada titik P itu atau titik P yang berada di luar bola terdapat tak terhingga bidang. Jadi terdapat tak terhingga bidang singgung. Jadi ini adalah bidang singgungnya yang tak terhingga, di mana yang kesemuanya akan melukiskan kerucut singgung. Jadi dia akan membentuk kerucut singgung ya, atau bisa kita sebut dengan kerucut selubung. Nah, jadi kerucut selubung pada suatu bola B ini dapat didefinisikan sebagai tempat kedudukan garis-garis. Jadi dia merupakan tempat kedudukan garis-garis melalui P yang selalu menyinggung bola. Jadi ini gambarnya. Nah, jadi bidang singgung dari titik P di luar bola itu nantinya akan membentuk sebuah kerucut. Ya, jadi dia akan membentuk kerucut ketika titik P itu menyinggung di luar bola. Jadi ini merupakan bidangnya. Jadi adapun untuk mencari nantinya persamaan kerucut itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi terima kasih. Next ke video selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan kerucut. Misalnya titik P, X1, Y1, dan Z1, dan persamaan bola B yaitu X2 ditambah Y2 ditambah Z2 ditambah AX ditambah BY ditambah CZ tambah D sama dengan 0. Saya akan menjelaskan mengenai cara mencari persamaan kerucut. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita buat sebarang garis pelukis melalui titik P, yaitu G sama dengan X sama dengan X1 ditambah AT, Y sama dengan Y1 ditambah BT, Z sama dengan Z1 ditambah CT. Ini merupakan persamaan pertama, di mana dengan catatan A, B, C, dan T merupakan parameter. Di sini, parameter ini adalah suatu nilai atau kondisi yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mendapatkan suatu nilai. Ya, selanjutnya, cara kedua yaitu potongkan garis G dengan bola B sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan suatu persamaan kuadrat di dalam T. Adapun syarat daripada diskriminan yaitu sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan F A, B, C sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, cara selanjutnya yaitu dari persamaan pertama dan persamaan kedua ini, eliminir A, B, C, dan T akan diperoleh suatu persamaan kerucut yang diminta. Ya, di sini dari sebuah persoalan kerucut selubung bola sebagai berkas sinar dari titik atau dari sebuah titik, bayang-bayang bola pada sebuah bidang 5 titik lain sebagai interaksi antara kerucut dengan bidang yang lainnya. Nah, dari sini akan lebih jelasnya lagi teman-teman untuk menyimak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal bidang singgung bola. Soalnya yaitu tentukan bayang-bayang bola pada bidang X, O, Y apabila bola X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan 11. Disinari dari titik P 2,4,4. Jawaban. Untuk penyelesaiannya, bagian pertama, buat garis G melalui P 2,4,4.
Untuk garis G-nya, X-nya sama dengan 2 ditambah AT, Y-nya sama dengan 4 ditambah BT, Z-nya sama dengan 4 ditambah CT. Untuk bagian keduanya yaitu potongkan dengan bola. 2 ditambah AT pangkat 2 ditambah 4 ditambah BT pangkat 2 ditambah 4 ditambah CT pangkat 2 sama dengan 11. Kemudian menghasilkan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 tutup kurung T2 ditambah 4A ditambah 8B ditambah 8C tutup kurung T ditambah 25, hasilnya sama dengan 0. Untuk ini kita kenakan D sama dengan 0. 4A ditambah 8B ditambah 8C pangkat 2 dikurang 100 dalam kurung A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan 0. Untuk bagian ketiganya kita substitusikan A, B, C dari persamaan 1 ke persamaan 2. Untuk persamaan satunya yaitu A sama dengan X dikurang 2 per 1. Untuk B-nya Y dikurang 4 per 1 dan untuk C-nya Z dikurang 4 per 1. Untuk persamaan keduanya yaitu 4 dalam kurung X dikurang 2 ditambah 8 Y dikurang 4 ditambah 8 Z dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 100 dalam kurung X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y dikurang 4 pangkat 2 ditambah Z dikurang 4 pangkat 2. Dan setelah diperbaiki hasilnya yaitu 21X pangkat 2 ditambah 9Y pangkat 2 dikurang 16XY dikurang 16XY dikurang 32 YZ ditambah 44X ditambah 88Y ditambah 88Z dikurang 396 sama dengan 0. Ini adalah merupakan persamaan kerucut selubung bola. Untuk bayang-bayangnya, bayang-bayang bola pada bidang XY adalah ini merupakan bayang-bayangnya yaitu Z sama dengan 0, 21X ditambah 9Y pangkat 2 dikurang 16XY ditambah 16XZ dikurang 32YZ ditambah 44X ditambah 88Y ditambah 88Z dikurang 390 sama dengan 0. Ini berupa kurva C di bidang X, O, Y yaitu C 21X2 ditambah 9Y pangkat 2 ditambah 16XY ditambah 44X ditambah 88Y dikurang 396 sama dengan 0. Jadi penyelidikan pada Z sama dengan 0 menunjukkan bahwa bayang-bayang bola tersebut berupa sebuah elips. Sekian penjelasan dari saya, mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.